Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Petri. Selamat pagi Kak Joko. Apa kabar semuanya? Semua sehat ya? Kita mau mulai ibadah online kita. Walaupun online, tetap semangat ya. Kita mau mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan kepada kami. Sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Kami masih boleh bernafas dengan luar biasa. Itu semua anugerah dari Tuhan. Kalau sebentar kami memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang boleh memberkati kami. Pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Kita mau bilang kalau aku cinta Yesus. I love you Jesus ya. Kak Joko dan Kak Petrus kita mau bilang sama Tuhan Yesus, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali agar kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yeay. Nah, sekarang kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita mau dengar firman ya. Kita mau ngangkat satu pujian. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah.
firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Karena kami percaya ketika firman itu ditaburkan, kami mendengar dengan baik, maka kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, terlebih Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa bagi kami semuanya. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, walaupun kami ada di rumah, walaupun kami online, tapi kami percaya firman-Mu dapat menembus setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami siap Tuhan Yesus menerima apa yang baik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Adik-adik sekarang ada di rumah kan? Ya, selamat hari Minggu. Selamat beribadah pada hari ini bersama kakak. Namanya kakak Kak Hani ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menguasai emosi dan mengintrospeksi diri sendiri atau memahami diri kita sendiri. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat itu? Ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia.
Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, kakak ingin memberikan sebuah ilustrasi kepada adik-adik ya. Adik-adik lihat apa yang ada di tangan kakak. Sama bukan? Adik-adik suka yang mana? Apakah adik-adik suka yang sudah dikucel-kucel kecil begini, ataukah yang lembaran begini? Nilainya sama. Pastinya adik-adik memilih yang terbaik, yang bagus. Kakak yakin itu. Nggak mungkin adik-adik mau yang buruk ini, walaupun bendanya sama, walaupun nilainya sama, tetapi pasti adik-adik milih yang terbaik. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita juga menginginkan yang terbaik. Tuhan kita Tuhan yang kaya. Dia tidak pernah kekurangan apapun karena Dia pencipta kita semua. Apakah terus demikian adik-adik memberikan itu membuat adik-adik merasa rugi atau merasa Tuhan itu diuntungkan? Tidak sama sekali. Tuhan tidak menginginkan ini. Tuhan hanya menginginkan hati adik-adik. Apakah adik-adik mau memberi dengan yang terbaik atau yang seadanya adik-adik? Pastinya kakak tahu bahwa adik-adik pasti akan menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan itu. Kenapa Kain dan Habil mengalami permasalahan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Orang tuanya pasti mengharapkan semuanya baik. Namun di dalam kehidupan selanjutnya semuanya tergantung kepada masing-masing. Jadi Kain menyukai untuk bertani, sedangkan Habil menyukai untuk menjadi seorang gembala. Dia menggembalakan ternaknya. Tapi pasti orang tuanya juga mengajari kepada mereka untuk juga memberikan persembahan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari ternyata mereka sudah biasa sebetulnya memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Namun kali ini ternyata persembahan Habil lebih diterima oleh Tuhan daripada persembahan Kain. Kenapa? Padahal sama-sama ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan melihat iman dari Habil yang memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Sedangkan Kain mungkin juga memberikan, namun tidak yang terbaik. Nah, andai kata kemudian Kain mengerti bahwa Tuhan tidak berkenan, sebaiknya atau seharusnya Kain memahami diri sendiri apa yang menjadi penyebab kenapa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan atau Tuhan kurang berkenan. Tetapi ternyata Kain tidak demikian. Ternyata Kain membawa hatinya sendiri. Dia marah, dia iri akan persembahan itu. Kok enggak diterima sedangkan persembahan adikku diterima? Itu menyebabkan hati Kain tidak suka. Nah, dari sinilah timbul suatu dosa. Ketika dosa itu menguasai, maka semuanya akan menjadi hilang kesadaran dari Kain. Itu Tuhan sudah ingatkan. Kenapa Kain hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak berseri-seri ketika kamu berbuat baik? Apabila kamu merasa itu sudah tidak menyukakan, hati-hati. Dosa sudah mengintip. Tuhan mengingatkan, tapi kamu harus berkuasa atas dosa itu.
supaya kamu jangan menjadi hamba dosa. Ternyata Kain tidak mengikuti perintah Tuhan. Kain ingin membawa dirinya sendiri, dia membawa emosinya, sehingga dia akhirnya merancang sebuah rencana. Nah ini adik-adik, kalau kita sudah berbuat dosa, atau kita tidak menguasai dosa itu, atau kita tidak semakin dekat kepada Tuhan, maka dosa itu akan menguasai kita dan akhirnya menghasilkan buah dosa yang lain. Kita lihat, ternyata ketika Kain dikuasai oleh emosinya di luar kehendak Tuhan, dia merancang kejahatan kepada adiknya. Maka adiknya dibawa ke padang, dan kemudian adiknya dianiaya, bahkan dibunuh. Apakah tindakan dari Kain itu Tuhan tidak tahu? Oh, ternyata Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Maka dia mencoba untuk bertanya kembali kepada Kain. Kain, di mana Habil adikmu? Sebagai kakak, dia harusnya menjaga adiknya. Tetapi ternyata Kain tidak. Dia malah berkata, siapa aku Tuhan? Kenapa harus aku menjaga adikku? Emangnya aku penjaga adikku? Aku tidak tahu Tuhan. Padahal Kain tahu dan Tuhan lebih tahu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh Kain, kemudian Kain tidak bertobat atau tidak kembali kepada Tuhan atau tidak minta ampun kepada Tuhan, maka dia akan melahirkan dosa lagi, yaitu dosa kebohongan. Nah, di sini kita belajar adik-adik, bagaimana kita harus menguasai diri kita. Dan kita belajar juga bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Dia Maha tahu juga. Dia mau mengampuni adik-adik jikalau adik-adik mau bertobat. Sebetulnya Tuhan sudah memberitahu kepada Kain. Ketika Kain mukanya tidak berseri-seri dan mukanya muram, hatinya panas, Tuhan sudah mengingatkan. Dosa sudah mengintip. Kita harus berpuasa. Ya. Nah, adik-adik, ternyata Kain ini tidak mengikuti dan akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, adik-adik harus belajar dari sini untuk memperbaiki diri. Ketika adik-adik mungkin bertengkar dengan saudaranya, atau mungkin bertengkar dengan teman, atau adik-adik ingin melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, adik-adik harus ingat. Dan adik-adik harus segera, kalau diingatkan Tuhan, melalui hati nurani adik-adik yang bergetar, jangan. Tuhan itu mengingatkan, dan kemudian harus adik-adik taat, minta ampun, supaya dosa itu tidak menguasai adik-adik kembali. Nah, Tuhan mengasihi adik-adik. Demikian juga Tuhan telah mengaruniakan tubuhnya, darahnya, mempersembahkan itu untuk menghapus segala dosa di kita. Tuhan rela untuk dihina, rela untuk disalibkan. Tuhan mau mati untuk kita, supaya ada pengampunan, ada penebusan. Nah, adik-adik, kesempatan ini harus diambil secepatnya adik-adik. Jangan tunda-tunda, supaya dosa tidak mengingat adik-adik. Kakak harap adik-adik mengerti akan firman Tuhan ini dan melakukannya, supaya adik-adik tidak melakukan suatu dosa seperti Kain. Demikian firman Tuhan adik-adik. Kita akan membaca ayat hafalan hari ini adalah diambil dari Mazmur 37 ayat 8 yang berbunyi, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, sekali lagi adik-adik, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah,
itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, kita akan akhirin ibadah hari ini. Kita akan berdoa, ya. Mari kita berdoa, adik-adik. Siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Sungguh Tuhan, mungkin tidak nyaman bagi kami, anak-anak-Mu, ada di rumah dengan melihat secara online. Tapi kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk kami semua, agar kami tetap setia dan taat. Dan tentunya kami boleh tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu melalui program yang telah ditayangkan oleh gereja-Mu, untuk kami tetap setia beribadah. Biarkan hati kami penuh dengan sukacita-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan inilah pemenang tugas dari Kak Susi minggu lalu. Check it out. Kalista. Shalom teman-teman dan kakak Joy Kids. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Salam sehat, God bless you all. Tiara. Hai teman-teman, nama saya Tiara. Sekarang aku akan membacakan ayat hafalan Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada teman-teman. Agustinus. Shalom kakak-kakak, ini adalah tugas saya, Agustinus Nuprasetyo, kelas Madya. Ini adalah tugas dari Kak Susi, yaitu menghafalkan ayat hafalan Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terima kasih. Dan Dev. Halo teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Hari ini saya akan memberitahu ayat hafalan dari Joy Kids, yaitu Matius 6 ayat 14 sampai 15. Firman itu berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang ada di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang ada di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Makasih teman-teman. God bless you. Tadi sudah mendengar firman Tuhan. Nah, ingat ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Buat videonya, kemudian kirim di nomor di bawah ini. Kakak tunggu ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Dah.